Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah pada malam hari ini meskipun hujan terus turun ya, rintik-rintik, tapi alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita untuk bisa hadir ke sini. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini bisa memperberat timbangan amal-amal soleh kita dan sekaligus menjadi penghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fadlul Islam. Yang pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas sampai halaman berapa? Halaman 44 ya. Ya, berat. Halaman 44. Sekarang 44. Kemarin berarti sampai 43 ya. Oh, sudah sampai 44. Ya, ya. Oh, 44 yang atas. Ya. Oke, baik. Saya ulangi lagi ya. Sekilas halaman 43 yang terakhir, yang baris paling bawah. Silakan dibuka yang paling bawah. Ya, saya bacakan ya, Bapak sekalian. Walil Bukhari, dan dari Imam Bukhari, bainama ana qaimun, maksudnya ini Rasul ya sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita ya, bainama ana qaimun, ketika saya sedang berdiri. Tapi ada juga dalam riwayat yang lain baina ana naimun ya, ketika saya sedang tidur. Tapi kalau sini bainama ana qaimun, ketika aku sedang berdiri, kata Rasul, idza zumratun hatta idza arabtuhum, tiba-tiba ada sekelompok orang sampai aku mengetahui mereka. Mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang datang mendekat ke haudnya Rasul SAW, yaitu umatnya. Dari mana Rasul tahu bahwa itu umatnya? Berdasarkan hadis sebelumnya kita sudah bahas bagaimana Rasul mengetahui bahwa itu adalah umatnya. Apa Pak Lukman? Cahaya wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Dari situlah cara Rasul mengetahui umatnya. Nah, jadi idza zumratun hatta idza arabtuhum, tiba-tiba ada sekelompok orang yang Rasul sudah mengetahui orang itu adalah umatnya karena dari tanda-tandanya. Gurrun muhajjilin atau gurrun muhajjiluna min asaril wudu. Wajah, kedua kaki, kedua tangannya bercahaya karena bekas air wudu. Kharaja rajulun min baini wa bainahum. Tiba-tiba ada seorang laki-laki keluar di antaraku dan di antara mereka. Jadi tiba-tiba ada orang datang keluar tiba-tiba. Nah, antara Rasul dan kaumnya itu. Faqala halumma,
Lalu berkatalah si orang ini, halumma, ayo kemari, ayo kemari. Fakultu, lalu aku bertanya, kata Rasul, aina, kemari kemana? Qala ilan nar, ke neraka. Jadi orang-orang itu, umat Rasul diajak oleh si laki-laki ini supaya masuk ke dalam neraka, diajak ke neraka. Wallahi, demi Allah, kata Rasul. Qultu, lalu aku berkata lagi, wa ma sya'nuhum, kenapa mereka ini kok disuruh atau diajak ke neraka? Padahal itu umatnya Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasul bertanya, wa ma sya'nuhum, kenapa mereka ini? Qal innahum irtaddu ba'daka ala adbarihim al-qahqara. Sesungguhnya mereka telah murtad setelah engkau, wahai Muhammad, mundur ke belakang. Artinya apa? Kembali melakukan hal-hal yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada perbedaan dengan hadis sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya diusir karena apa? Innaka la tadri ma ahdasu ba'daka. Engkau tidak tahu perkara baru apa yang mereka lakukan setelah meninggal engkau, kan gitu. Kalau ini enggak. Innahum irtaddu ba'daka ala adbarihim al-qahqara. Jadi mereka murtad. Murtad artinya apa murtad itu? Keluar dari Islam sepeninggal engkau ke belakang, ya, mundur ke belakang. Kalau murtad kok Rasul tahu itu umatnya, ya kan? Nah ini menarik ini. Harusnya kalau murtad kan jadi kafir. Kalau kafir kan ini udah nggak percaya lagi. Nah ini yang belum sempat kami sampaikan ya. Jadi ada di antara umat Rasulullah setelah Rasulullah wafat, mereka itu murtad. Secara maknawi mereka murtad, tetapi secara zahir mereka tetap Islam. Karena buktinya mereka wudu kan, ininya percaya. Tapi secara maknawi, secara batin, secara hakiki mereka ini bukan Muslim lagi, meskipun mereka ngamalin wudu. Nah ini ya. Summa idza zumratun fadzakara mislahu. Kemudian tiba-tiba ada lagi sekelompok orang, tapi begitu juga. Di halumma ila nar. Jadi setiap kali datang kelompok orang, dari mereka itu disuruh masuk neraka. Lalu ya, Rasul mengatakan apa? Fala urahu yakhlusu minhum illa misli hamalun na'am. Kata Rasulullah SAW, tidaklah aku melihat mereka bisa lolos. Siapa mereka yang masuk di sini? Umat Nabi Muhammad, umatnya beliau. Tidaklah aku melihat mereka bisa lolos kecuali seperti unta tanpa penggembala. Paham nggak antum di sini? Jadi mereka umatnya Rasulullah yang diajak oleh orang ini tadi, siapa orang ini tadi? Rajul, itu sebenarnya malaikat. Malaikat yang menyerupai manusia, dan memang malaikat oleh Allah diizinkan bisa berubah-ubah bentuk. Itu sesungguhnya malaikat. Lalu digiring, ayo kamu masuk kemana? Ke neraka. Nah, dan kata Rasul tadi, tidaklah aku melihat mereka yang bisa lolos. Artinya mereka yang kemungkinan bisa lolos, tidak digiring ke neraka itu, ya, illa misli hamalun na'am. Kecuali mereka yang bisa lolos itu, perumpamaannya kata Rasul, seperti unta tanpa penggembala. Unta tanpa penggembala. Ada bayangan di kepala antum? Assalamualaikum. Unta paham? Penggembala paham? Paham. Unta tanpa penggembala itu artinya unta apa? Unta liar. Unta liar itu jarang sekali. Setiap unta pasti ada yang punya. Pasti ada penggembalanya. Kalau ada unta lepas dari kelompok yang ada penggembalanya, itu jumlahnya tidak banyak. Itu maksudnya. Sedikit. Jumlahnya tidak banyak. Artinya apa?
Yang bisa lolos Rasul mengumpamakan seperti unta yang tidak punya penggembala. Dan itu qalil. Jumlahnya sedikit. Coba, ngeri kan? Jumlahnya sedikit. Artinya yang bisa masuk surga banyak sedikit. Banyak atau sedikit? Ya sedikit. Orang yang bisa masuk surga dari umatnya Rasul itu sedikit. Tapi kalau dibanding umat lain paling banyak umatnya Rasulullah. Tapi kalau di jumlah, di total seluruh umat Rasulullah ada berapa orang? Dari sekian banyak orang itu yang masuk surga sedikit tadi. Illa misli hamalinna. Ini hadis riwayat siapa? Riwayat siapa? Bukhari. Ini hadis sahih, Ya sekali. Nah, maka ngeri sekali nih, ya. Kalau kita baca hadis ini. Jadi bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi keadaan nanti di hari akhir, saat kita sudah dihisab, sudah dimizan, mau masuk surga, mau nyebrang sirat, kita mampir di telaga, baru mampir di telaga saja sudah diseleksi lagi. Kan itu kan hari-hari seleksi itu. Kan diseleksi. Iya kan? Bangkit dari kuburan diseleksi. Siapa yang kita catatan amal baiknya lebih banyak, ya kan? Mereka nanti kan amma man utiya kitabahu biyamini, gitu kan? Fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrur. Itu aja udah seleksi itu. Udah dapat catatan amal, nanti diseleksi lagi. Dihisab kan, dihitung. Nanti dipilah-pilah lagi. Udah gitu ditimbang lagi, diseleksi lagi. Udah, Masya Allah, diperas nanti. Nah ketika ke telaga itu diseleksi lagi. Siapa yang berhak minum dari situ, siapa yang tidak berhak diusir. Nah, ketat sekali. Nah, kita aja kalau mau masuk kerja ada wawancara seleksi, kita persiapannya gimana kira-kira? Sungguh-sungguh banget kan? Nah, tapi kita udah tahu bahwa nanti kalau kita akan diseleksi siapa yang berhak masuk surga, ya harusnya kita sungguh-sungguh juga kan mempersiapkan diri supaya kita termasuk orang-orang yang terseleksi, yang dipilih untuk masuk surga. Nah, itu bapak-bapak dan ibu sekalian. Nah, oleh karena itu, ya, Syekh Shalih bin Fauzan mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa ada banyak orang ketika masih hidup dan dia ngaku dirinya sebagai seorang muslim, tetapi irtakaba naqidan min nawaqidil Islam. Mereka telah melanggar pembatal dari pembatal keislamannya. Muslim namanya, tercatat di KTP-nya, tapi sesungguhnya dia banyak melanggar ketetapan Allah dan Rasulnya. Akhirnya mereka menjadi batal keislamannya. Nah, itulah yang mereka akan diajak masuk neraka. Halumma ilan nar. Kecuali yang dia sempat taubat kepada Allah sebelum matinya. Oleh karena itu, ya, fahada mimma yu'akkidu 'alal insan ay ya'rifa nawaqidul Islam. Ini menguatkan bahwa orang itu harus paham, harus ngerti apa itu pembatal keislaman. Insya Allah kita akan pelajari nanti. Ya, setelah kita ini udah mau selesai loh ini. Ini udah setengahnya ini. Ya. Itu kita harus paham. Naqidun min nawaqidil Islam. Nah, karena kalau dia tidak paham, dia ngaku dirinya muslim, mungkin dia sholat, mungkin dia sodakoh, mungkin dia zakat, mungkin dia puasa, mungkin dia ibadah-ibadah yang lain, tetapi dia nggak sadar kalau dia banyak melakukan faktor-faktor yang bisa membatalkan keislaman dirinya. Nah, itulah yang disebut irtaddu, ya, mereka murtad ba'daka setelah engkau. Karena apa? Melanggar itu nawaqid al-Islam, ya. Naqidun min nawaqidil Islam. Nah, ini ya ikhwas sekalian. Nah, pembatal keislaman itu banyak.
Penyebab murtadnya seseorang itu juga banyak. Oleh karena itu kita wajib mengetahuinya. Apa pembatal keislaman, apa penyebab murtadnya seseorang. Nah, di samping itu tentu kita harus senantiasa berdoa kepada Allah agar kita tetap kokoh berada di atas jalan yang hak, yang benar, ya, di atas Islam. Gimana tuh doanya? Supaya ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Kokohkanlah hatiku berada di atas agamamu. Itu harus sering dibaca. Maka fala yakfi mujarradul intisab, enggak cukup hanya sekedar ngaku-ngaku ana muslim. Saya orang Islam. Seorang Islam. Emangnya dikira Islam ente tok, saya juga Islam. Itu enggak cukup bilang saya Islam. Nah, atau ayyakunal insanu imma'atan ma'an nasi asa'u wa ahsanu. Atau ada orang yang imma'ah itu ikut-ikutan. Hidup matiku nderek pulang kan gitu. Ada yang kayak gitu kan? Ya, ada ngikut toko, ada ngikut komunitas kan gitu. Ormas, ada nggak? Itu imah namanya, orang kayak gitu itu. Imah itu apa? Ikut-ikutan, dasarnya imah. Nah, maka Rasul sudah mengingatkan, sahabat Abdullah bin Mas'ud ya sudah mengingatkan. Kata beliau, innahu kana yaqulu, sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ugdu aliman aw muta'alliman wala tagdu imma'atan fima bayna dzalika. Hadis sanadnya hasan, disebutkan dalam kitab Muskilul Athar dan dihasankan oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud rahimahullah. Ya, ketika beliau mentakhrij hadis-hadis dalam kitab Muskilul Athar. Artinya apa? Ugdu aliman au muta'alliman. Jadilah engkau orang berilmu, atau kalau tidak menjadi orang yang cinta kepada ilmu, belajar terus. Nah, itu ya sekalian. Wala tadu imma'atan, dan janganlah kamu menjadi orang yang ikutan, yang derek-derek itu. Aku derek pulan kiai pulan, aku derek ustaz pulan, ya. Aku derek ormasku dan seterusnya. Itu imma'ah namanya, itu mazmum, tercela orang seperti ini. Nah, jadi nggak cukup ngaku Islam, tidak cukup. Ndere-ndere tadi, aku ikut ini, aku ikut itu juga, apalagi tidak cukup. Pokoknya kalau kata si fulan jelek, aku bilang jelek. Kata si fulan ini bagus, aku bilang bagus. Nggak peduli dalilnya ada apa enggak, yang penting aku ikut pulang. Orang kayak gini ini jelek, buruk, imah. Maka dilarang, jangan seperti itu. Lalu gimana? Labudda an ya'rifal haq. Setiap kita itu harus tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang ada dalilnya, mana yang tidak. Mana yang sesuai sunnah Rasul, mana yang tidak. Kita harus tahu. Kiai fulan, ustaz fulan ngomong A. Oh, aku ikut. Jangan dulu. Tanya, ada nggak dasarnya? Itu namanya alim atau muta'alim. Alim itu kan orang berilmu. Dia punya ilmunya, udah ngerti dasarnya. Muta'alim itu orang belajar, cinta pada ilmu. Dia belajar terus, saya belum paham ini, saya mau ikutin, saya belum paham ini, saya mau pelajari ini. Harus antara dua itu, alim atau muta'alim. Jangan yang penting saya ikut fulan. Lah. Itu ya sekalian, ini penting sekali. Muslim tapi ikutan. Banyak apa sedikit orang kayak gitu? Muslim yang ima'ah. Banyak sekali. Imma'ah ya. Imma'iyun orangnya, imma'iyun ya. Orang-orang itu disebut imma'iyun. Yang derek-derek itu dalam bahasa Jawa, derek pulan itu. Ikut-ikutan. Nah, ini maka orang yang seperti ini nih, ya ikut-ikutan imma'ah tadi. Nah, itu bahaya sekali, ya. Dia hanya sekedar ikut-ikutan, nggak tahu dasar. Nanti tokohnya kecemplung, dia ikut kecemplung. Iya kan? Tokohnya masuk neraka, dia ikut masuk
neraka. Nggak bisa kalau dia beralasan, aduh maaf ya Allah, dulu kan saya cuma ikut si fulan. Oh nggak bisa, ente tetap disiksa. Oh kalau gitu siksa dong dia 2 kali lipat. Kan gitu dalam Al-Quran. Mereka minta supaya tokohnya itu disiksa 2 kali lipat karena telah menyesatkan kami. Ente salah. Kenapa ikut sekarang nuntut sama Allah? Ya, itu terserah Allah mau 2 kali, 3 kali terserah Allah. Ente nggak usah nuntut pun Allah udah tahu. Nah kan banyak tuh orang. Ya, udahlah ikut aja Kiai Fulan. Seandainya kita salah, Kiai Fulan yang tanggung jawab, kita enggak, kan itu cuma ikut. Nah, ente bahlul, ente kena juga. Kan jelas ayatnya kan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu enggak punya ilmu. Iya kan? Enggak punya ilmu atau apa? Enggak tahu dalilnya, jangan diikuti. Inna as-sam'a wal basar wal fuada kullun ulaika kana mas'ula. Karena pendengaran kita, mata kita, hati kita semua akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan ima'ah tadi. Nah, maka alhamdulillah ya teman sekalian, ketika kita terketuk ya, hati kita untuk saya harus hadir ke majelis ilmu, saya harus belajar ini dan itu. Itu harus begitu setiap muslim. Dan itu wajib hukumnya. Itu wajib hukumnya. Nah, tapi sayang kebanyakan orang enggak terketuk kebanyakan orang. Yang sudah kami sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan. Jadi orang itu ya yang kita udah bahas ya. Semakin ke depan tahun itu semakin buruk kan begitu ya. Ya kita bahas kan. Kenapa coba semakin buruk? Karena ya, zahabu ulamaikum wa khiyarikum. Hilangnya, wafatnya ulama-ulama kalian, orang-orang yang baik, orang cinta ilmu di antara kalian, mereka hilang. Itu semakin ke depan semakin sedikit. Itu kata ya, Abdullah bin Mas'ud dan juga kata Rasulullah, la ya'ti alaikum yaumun wala amun illa walladhi ya'ti ba'dahu asyarrun min alladhi qablahu hatta talqaw rabbakum, kata Rasulullah. Tidaklah akan datang kepada kalian hari atau tahun kecuali pasti hari atau tahun tersebut lebih buruk daripada hari dan tahun sebelumnya sampai kalian bertemu dengan Tuhan kalian. Kata Anas bin Malik, sami'tuhu, aku mendengar perkataan ini dari siapa? Min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, dari nabi kalian. Nah, itu ya sekalian, maka bersyukurlah ya kepada Allah kalau ada di dalam hati kita ya semangat untuk thalabul ilmi, bersyukur. Supaya tadi kita tidak ima'ah ikut orang. Maka ketika kita mendengar apa-apa itu tanya dulu, ini kok begini? Dasarnya ada atau tidak? Ini begini. Ya, bisa tanya, bisa googling, cari-cari kan sekarang bisa. Ada banyak cara yang kita bisa lakukan. Kita konfirmasi kan, pas kita bingung, ya fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang berilmu. In kuntum la ta'lamun, jika kita nggak tahu. Intinya jangan ikutan, jangan imma'ah. Nah, Bapak-bapak dan ibu sekalian, di dalam surah Al-Baqarah ayat 217 Allah Ta'ala berfirman, wa may yartadid minkum an dinihi, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, fayamut, lalu dia mati dalam keadaan murtad, wa huwa kafirun, dia kafir. Orang yang batal keislamannya dia murtad. Ya. Nanti kita akan belajar secara lebih detail ya setelah kita selesai apa saja nawaqidul Islam itu. Yang jelas orang yang melakukan sesuatu dan itu bisa menjadi pembatal keislaman kita, berarti yartadid dia, murtad dia. Lalu dia mati, fayamut wa huwa kafir. Matinya kafir. Orang kafir bisa masuk surga atau tidak? Tidak. Enggak. Siapapun, kalau ada orang ngomong, kan ada ayatnya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, apalagi itu? Kalau enggak salah wa amilu sholihat, ya beramal saleh. Maka
Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka enggak usah takut dan tidak usah bersedih hati. Nah, kata orang-orang yang pluralisme ya, yang punya paham pluralisme ya, agama apapun nggak ada masalah. Yang penting dia punya iman, yang penting dia beramal baik, itu pasti masuk surga. Pluralisme kan begitu. Nah dia harus baca nih ayat ini ya. Wa huwa kafirun, maka kalau ada orang mati dalam keadaan kafir itu siapa? Ya orang yang tidak mau menerima dakwah Rasul SAW. Orang yang tidak mau menerima Al-Quran itu kafir. Nah, jadi orang yang murtad keluar dari agamanya dia matian dalam keadaan kafir. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka mereka itu semua amalnya, semua amal solehnya sia-sia di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu semua adalah penduduk neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka itu. Wah, ngeri itu. Sampai buka surah Al-Baqarah ayat 217 ya. Ini Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Oleh karenanya wajib kita tahu apa saja yang bisa membatalkan keislaman kita, apa saja yang bisa membuat kita menjadi murtad. Nah. Karena apa? Karena wa aksarun nasi hamalun la yadruna wa la ya'rifuna nawaqidul Islam. Karena kebanyakan orang meremehkan ini, mereka tidak tahu apa itu pembatal-pembatal keislaman. Wa yaqauna fiha. Akhirnya banyak orang terjerumus kepada itu, wahum la yadrun, sementara mereka tidak paham, tidak tahu. Kenapa? Bisa babil jahlil ladzi la yu'dzaruna bi. Disebabkan karena kejahilan, kebodohan yang tidak ada maaf baginya. Tidak, kebodohan yang dimaksud itu tidak, bukan uzur. Kan ada orang nggak tahu itu dimaafkan, ada kan? Nah, dalam hadis Rasul mengatakan ya al-khata, orang nggak tahu salah itu dimaafkan. Tidak setiap ketidaktahuan itu dimaafkan. Tidak setiap ketidaktahuan itu dimaafkan. Ada banyak ketidaktahuan pada diri seseorang dan itu ghairu ma'dzur, tidak dimaafkan. Kenapa? Li'annahu ya'isu bainal ulama, karena dia hidup di tengah-tengah para ulama. Li'annahu ya'isu fi biladil Islam, karena dia hidup di negara Islam. Li'annahu ya'isu fi wasatil muslimin, karena dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Lah kok ada orang nggak ngerti, nggak tahu. Oh ini saya nggak tahu, saya nggak. Ghairu ma'dzur, tidak bisa dimaafkan ketidaktahuan itu. Nah ini bapak-bapak dan ikhwan sekalian, oleh karena itu ya, jangan berhenti untuk thalabul ilmi, cari ilmu terus hatal mamat, sampai kematian ya. Apalagi kita hidup di negeri kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin, banyak orang-orang berilmu di sekitar kita. Manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk thalabul ilmi ya, untuk bertanya, semangat yahrusu ala ta'allum, semangat belajar terus harus dibangkitkan itu sekalian. Nah, sementara amal ladzi la yubali, sementara orang yang tidak peduli, fa innahu la yahtamu bil ilmi, dia enggak akan memperhatikan ilmu, wala bit ta'allum, dia enggak pernah mau duduk belajar seperti ini. Kalau kita tanya diri kita masing-masing, antum punya teman berapa orang yang akrab dan cukup akrab dengan antum? Antum catat tuh semua, list namanya. Lalu dari sekian banyak teman antum itu siapa yang senang di antara mereka thalabul ilmi, cari ilmu, duduk baca ilmu? Kira-kira banyak apa sedikit? Teman-teman yang kita kenal. Nah, di tempat kerja antum, tempat main antum, lebih sedikit. Ya, yang suka cari ilmu itu sedikit. Kebanyakan orang nggak peduli. Bahkan ketika diajak males dia, ngapain capek-capek, ngapain ngantuk-ngantuk duduk ya, dengerin orang ngomong kan. Lebih baik sambil ngopi lihat YouTube kan enak. Nah, lebih mantap kan, apalagi hujan-hujan kayak gini ngapain. Nah, masya Allah.
Dia nggak tahu ya, bahwa duduknya kita di majelis ilmu seperti ini mendatangkan ampunan. Karena semua makhluk Allah is-sama, di langit, wa fil ardh, di muka bumi, hatta al-hitani fil jawil ma, sampai ikan di tengah laut, di dalam air, mereka yastaghfiruna li talibil, mereka memohon ampun kepada Allah untuk kita orang duduk di majelis ilmu, sedang mencari ilmu. Nah itu ya sekalian, belum lagi turun nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat alaihimul malaika wa zakarahumullahu fiman inda. Sakinah, ketenangan turun kepada kita ya, kita dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, malaikat memagari kita, Allah membanggakan kita di hadapan para malaikat yang ada di dekat Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah itunya. Kita akan dimudahkan jalannya menuju surga. Masya Allah. Nah, tapi coba kalau kita ngopi sambil nonton YouTube ya, apa kita dapat itu semua? Enggak dapat. Nah ini. Tapi memang kata Rasul, jalan menuju surga itu ya, penuh duri, banyak penghalangnya. Hampir-hampir tidak ada orang yang bisa menempuhnya. Karena saking banyak rintangannya. Tapi kalau jalan menuju neraka, wah itu enak gitu, nggak ada rintangan. Kayak jalan tol lah ibaratnya kalau bahasa kita ya. Gampang banget gitu. Sehingga hampir-hampir tidak ada orang yang bisa selamat dari neraka. Karena saking gampangnya. Tapi kalau jalan menuju surga, oh itu berat. Itu ada hadisnya. Ya, Rasul sempat menyampaikan seperti itu. Nah ini ya sekalian, sampai hampir-hampir tidak ada orang yang bisa masuk surga. Tapi ketika kita mampu, wah itu kita harus syukur banget itu. Kita mampu melawan ya kemalasan kita, ya, capek kita, ya, lelah kita, azan di masjid Allahu Akbar, Bismillah, tetap saya ingin jamaah, gitu kan. Berat tapi ya Bismillah. Ya hujan, malam, jauh, rumah dipeleret kan, misalnya. Tapi karena ada majelis ilmu, tidak, saya harus keluar. Saya harus berangkat misalnya. Mas Isna jauh-jauh ya, dari mana? Babarsari mana misalnya? Berbah kan ya, nah misalnya. Kan kalau ngikutin hawa nafsu ngapain, males. Karena kan di rumah kan gitu kan. Nah itu. Ya tapi tadi ya. Maka tadi bersyukur ketika kita oleh Allah diringankan, nggak ada beban gitu. Jauh pun jalan aja, nggak ada beban, itu bersyukurlah teman sekalian. Nah, jadi saya kira semua kita kan ini, ya, kalau enggak memaksakan diri nggak mungkin bisa kan? Ya boro-boro yang jauh lah, yang dekat aja saya kira. Kalau enggak maksain diri kan nggak bisa. Nah itu. Maka kalau kita lemah, ya, mau melakukan satu kebaikan, kok kayak beratnya bukan main. Nah, ada kalimat isti'anahnya namanya. Kalimat yang berfungsi untuk minta pertolongan kepada Allah. Namanya kalimatul isti'anah. Apa itu bunyinya? Ada yang tahu kalimat isti'anah? Kalimatul isti'anah itu bunyinya la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada ya, kemampuan, la haula itu kan tidak ada kemampuan untuk berpindah. Tidak ada upaya, kita nggak punya kekuatan, tidak punya upaya, tidak punya kekuatan, tidak punya. Bahkan boro-boro kita untuk bergerak dari rumah kita ke sini. Ya. Kita di sini duduk mau bergerak ke yang lebih dekat saja, gini aja. Kita itu nggak bisa kalau nggak diizinkan Allah. Betul atau tidak? Ketika kita masih bisa menulis, bisa masih gerak, itu Allah masih izin ke kita. Kalau Allah cabut daya kita, Allah cabut kekuatan kita, nggak akan bisa. Boro-boro jauh dekatnya nggak bisa. Coba orang struktural. Allah cabut tuh, bisa nggak? Boro-boro gerak, garuk-garuk dirinya nggak bisa garuk. Menggaruk aja nggak bisa. Jadi orang stroke baru sadar ternyata menggaruk itu nikmat besar.
Menggaruk itu nikmat besar. Ya. Ada orang stroke, semua karena stroke, tapi masih bisa ngomong. Ya, bisa ngomong, ya masih bisa inilah dipahami omongannya. Waktu dijenguk oleh temannya, dia cerita, aduh saya gatal, nggak bisa garuk. Udah nggak bisa ngapa-ngapain tangannya. Coba bayangkan antum gatal, tangan antum di borgol, antum gatal, pusing nggak antum? Ya, gatal banget antum, tangan antum di borgol, soalnya diikat, antum pusing. Nah, karena nggak bisa kita. Ada nggak coba di antara kita menyadari kalau menggaruk gatal itu nikmat? Kayaknya hampir-hampir nggak ada kan? Hampir-hampir nggak ada yang menyadari kalau menggaruk itu nikmat kan? Ya nggak? Baru pas kena stroke ngerasa, waduh ternyata bisa menggaruk itu nikmat. Makanya para ulama bilang, ya, as-sihhatu tajun ala ru'asail asihha. Sehat itu adalah mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat. La yaroha illal marudha. Tapi nggak ada satupun orang bisa melihat mahkota itu kecuali orang sakit. Betul nggak? Kita lagi sehat nggak ngerasa kalau sehat itu nikmat. Kita baru tahu nikmatnya sehat pas kita sakit. Itu sekalian. Nah, ya jadi oleh karena itu ya kita harus paham itu ya. Harus ngerti ya, mana pembatal-pembatal keislaman, caranya gimana? Ya belajar. Jangan hanya merasa cukup saya sebagai muslim. Kalau gitu sama dong dengan kebanyakan orang. Kalau gitu, ya, summa yaumal qiyamati yusbihu ma'al khasirin. Kelak nanti pada hari kiamat dia akan bersama golongan orang-orang yang rugi, menyesal, ya Allah, kenapa dulu saya nggak ngaji ya? Saya jadi nggak tahu, ya Allah. Padahal di dekat rumah saya ada pengajian rutin, tapi saya nggak pernah mau datang. Begitu nanti. Karena saya nggak mau datang, saya nggak tahu ilmu. Karena saya nggak tahu ilmu, banyak kesalahan saya lakukan dan banyak kebaikan yang luput saya lakukan. Karena nggak tahu ilmunya. Orang yang punya ilmu tentang pentingnya sholat jamaah, dia semangat ya sholat jamaah. Pasti semangat ya. Tapi orang yang nggak tahu pentingnya sholat jamaah, nggak punya ilmunya, gimana dia reaksinya? Ya males. Deket pun rumahnya dia nggak tergerak mau sholat jamaah, nggak tahu ilmunya. Nggak tahu ilmunya. Ya, termasuk kajian ya. Coba lihat di masjid ini misalnya. Pas pengajian kan? Pengajian Ahad itu kan, yang Ahad dan Senin, yang jamaah lumayan alhamdulillah kan. Tapi yang bertahan untuk bisa duduk di sini sampai Isya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit kan. Yang hadir dari luar-luar itu kan. Nah, itu ya. Nah ini nanti sekarang sih mungkin nggak kerasa, tapi nanti baru akan menyesal, aduh. Saya nggak tahu ini, saya nggak tahu itu. Dan ketidaktahuan orang nanti di hari akhir gue rumah zuhur tidak akan dimaafkan. Nah, ini kecuali mungkin dia jauh dari majelis ilmu, ya. Tidak ada sama sekali orang yang paham, dia tinggal di pedalaman yang jauh dari mana-mana, mungkin masih bisa. Nah ini ya ikhwas kalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah oleh karena itu sekali lagi bahwa ya, apa yang kita bisa ambil kesimpulan dari apa yang dikatakan oleh Rasul dalam hadis ini adalah kita harus punya ilmu supaya kita tidak terjerumus kepada kemurtadan. Nah, karena yang bisa selamat dari ajakan untuk masuk neraka itu sangat sedikit, seperti unta tanpa penggembala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi saya kira itu ya. Terus jangan jadi ima'ah tadi, jangan jadi ima'ah. Ugdu aliman au muta'alliman wala tagdu imma'atan. Jadilah kamu orang berilmu, atau kalau tidak jadi orang yang selalu belajar ya, cinta ilmu, dan janganlah engkau menjadi orang yang ikutan. Itu poin penting yang perlu
garis bawahi ya oleh teman-teman sekalian. Baik, nah, kita masuk ke hadis berikutnya. Walahuma, dan masih dari Bukhari Muslim fi hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, fa aqulu kama qala al-abdu salih. Jadi Rasul berkata, ya ketika umatnya itu diusir dari telaganya, ada yang murtad, ada yang bid'ah, kan gitu ya. Nah, lalu fa'aqulu kama qala al-abdu salih. Abdu salih di sini Nabi Isa maksudnya. Maka aku berkata sebagaimana dikatakan oleh hamba Allah yang saleh, yaitu Nabi Allah Isa alaihissalam. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim. Dan aku atas mereka menjadi saksi selama aku ada di tengah-tengah mereka. Kata siapa ini? Nabi Isa alaihissalam. Itu wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim. Falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim. Itu. Dan ketika engkau wafatkan aku, kunta antar raqib alaihim. Maka engkaulah yang mengawasi mereka. Mengawasi siapa? Umat Nabi Isa alaihissalam. Dan ini begitu juga kata-kata Rasulullah. Ketika aku berada di tengah-tengah umatku, aku akan menjadi saksi selama aku ada di tengah mereka. Tapi ketika engkau wafatkan aku ya Allah, maka engkaulah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan engkau menyaksikan atas segala sesuatu. Nah ini ya, terus sekalian. Nah itu kata-kata Rasul SAW. Tu'adzibhum fa innahum in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau azab mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi jika engkau ampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di kitab antum mungkin nggak ada ya, nggak ada. Nah, itu lanjutannya. Itu ayat ke 118-nya. Yang ini ayat 117. Ya. Dua ayat itu penting dipahami ya. Nah maka teman-teman sekalian, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah ini ada kaitannya dengan kisah Nabi Isa alaihissalam. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul tadi, ya, Pak aku luka makola al Abdul Saleh itu maksudnya tadi Nabi Isa alaihissalam. Jadi dulu Nabi Isa alaihissalam, ya, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni ummi wa ilaha?" Saya ulangi, ya Isa ibn Maryam, wahai Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nas, apakah engkau berkata kepada orang-orang, kepada manusia, ittakhiduni wa ummi ilahaini, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan, min dunillah selain Allah. Al-Maidah 116. Allah tanya, apakah kamu dulu ngomong begitu sama umatmu, bahwa aku dan ibuku ini dua Tuhan selain Allah? Nah, kira-kira apa jawaban Nabi Isa? Tentu tidak. Maka dilanjutkan ayatnya, qala subhanak, Nabi Isa berkata, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin. Tidak mungkinlah aku mengatakan sesuatu yang aku tidak punya hak atasnya. Memang semua nabi pasti begitu. Ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau aku bilang begitu kepada umatku tadi, hei umatku, aku dan ibuku ini dua Tuhan. Allah tahu atau tidak? Allah tahu. In kuntu qultuhu faqad alimta. Ta'lamu ma fi nafsi la a'lamu wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu apa yang ada dalam jiwaku, dalam diriku, dalam hatiku, tapi aku tidak tahu apa yang ada dalam dirimu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara gaib. Nah ini menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi dan beliau menyadari bahwa beliau tidak punya hak ya, untuk dituhankan atau apalagi untuk menyuruh umatnya untuk menuhankan dia, tidak. Nah ini itu ya. Lalu Nabi Isa bilang, ma qultu lahum illa ma amartani bih. Aku tidak pernah berkata seperti itu kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku.
Nabi Allah Isa disuruh apa? Untuk menyeru umatnya agar mentauhidkan Allah. Itu yang dilakukan. Nah, illa ma amartani bihi, kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah oleh kalian Allah saja. Allah itulah Tuhanku dan Tuhan kalian. Itu kata Nabi Allah Isa alaihissalam. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, jadi Rasul juga begitu. Artinya Rasul tidak pernah menyuruh umatnya untuk menyembah Rasul, mengagung-agungkan Rasul secara berlebihan. Yang disuruh oleh Rasulullah kepada kita, sembahlah Allah, fa'budullaha mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah dengan ikhlas, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Itu yang dikatakan Rasulullah. Ya, Rasul nggak pernah sanjunglah aku setinggi-tingginya, nggak pernah. Maka wala tutruni kama atrati an-nasara Isa ibn Maryam alaihi salam. Janganlah kalian memuji-muji aku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa bin Maryam secara berlebih-lebihan. Jangan. Ya. Apa ada orang memuji-muji Rasul secara berlebih-lebihan? Ya ada, banyak. Rasul sudah meninggal, tetap dijadikan perantara, wasilah. Nah, itu berlebih-lebihan. Ya. Rasul dianggap sebagai penyelamat. Ya, penyelamat kalau udah mati, udah meninggal ya. Nah itu. Jadi mereka tawassalu bijahi Rasulullah SAW. Mereka bertawassul dengan kehormatan kemuliaan Nabi SAW. Itu nggak boleh, berlebihan. Apalagi bertawassul kepada Allah dengan menggunakan orang mati, orang soleh yang mau mati, seorang kiai atau habib atau ulama gitu ya. Itu lebih parah lagi. Nabi aja nggak boleh, apalagi orang selain Nabi ya. Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah itu makanya tadi Rasul bilang, falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Itu ya. Nah, intinya Nabi tidak pernah menyuruh bil kufri abadan, kekufuran sama sekali tidak pernah. Wala yatasawwaru hadza, dan ini tidak pernah terbayangkan di pikiran para nabi. Annan nabiyya yad'u ila syirki, annan nabiyya yad'u ila kufri, ini enggak pernah terbayangkan. Kok ada nabi mengajak umatnya untuk berbuat syirik? Ada nabi mengajak umatnya untuk berbuat kafir. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Tapi kalau ada ustadz, ada kiai ngajak pengikutnya supaya musyrik, ada nggak? Ada. Ya, supaya musyrik ada. Kan ada tuh seorang ustadz di suatu negeri antah baranta itu, ngajak untuk terima kasih kepada siapa pemimpinnya gitu ya. Gara-gara apa? Itulah ya. Sujud syukur katanya. Berterima kasihlah. Dia yang bikin masalah, kita suruh terima kasih sama yang bikin masalah kan. Aduh ya Rabb, ya kayak gitu itu. Nah ini ya, itu nggak benar kayak gitu itu. Nah, oke, jelas ya. Jadi teman-teman sekalian, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah. Artinya Rasul udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau emang ada di antara umatnya yang terpaksa harus digiring ke neraka, ya sudah Rasul. Kalau diadab, fa innahum ibadu, kayak mereka hamba engkau ya Allah. Tapi kalau engkau ampuni juga itu adalah wewenang engkau. Innaka antal azizul hakim. Jadi Rasul nggak bisa ikut campur. Memang Rasul sayang sama umat yang ummati. Tapi kalau Allah putuskan bahwa umatmu ini murtad, umatmu ini telah berbuat perkara baru sehingga dia tidak boleh minum dari haud, harus digiring ke neraka, ya Rasul nggak bisa protes, ya udah. Bahkan berasuh kok, silakan pergi kalian. Rasul ya seperti itu. Nah ini ya sekalian. Kemudian yang terakhir, walahuma, dan dari hadis Bukhari Muslim juga marfu ya. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah ada seorang anak yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan
di atas fitrahnya. Fitrah itu apa? Suci, ya suci, bersih. Dan bertauhid tentu saja. Karena di dalam Al-Quran kan ditanya setiap kita waktu kita ada di rahim ibu kita, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka bilang, "Ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami." Itu di rahim. Kita udah ngomong begitu. Itulah fitrah. Semua, apapun agama orang tuanya. Tapi siapa yang merusak? Ya orang tuanya. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yubajjisanihi. Orang kedua orang tuanya lah yang menjadikan anaknya itu apakah menjadi Yahudi, apakah menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Ya orang tuanya. Yang paling dekat, di samping tentu saja lingkungannya, teman-temannya dan seterusnya. Yang rusak itu ya faktor dari luar. Kalau bawaannya, setiap orang tuh baik bawaannya. Nah, lalu Rasul memberikan perumpamaan. Kama tuntijul bahimatu bahimatan jam'a. Sebagaimana ya, hewan ternak, unta, sapi atau kambing, waktu dia melahirkan, anaknya lahir dengan sempurna. Ada 2 kaki, kakinya 4, maaf. Ada 4 kakinya, ada telinganya, ada hidungnya, ada matanya. Itu jam'a, sempurna. Hal tuhisuna fiha min jad'a hatta takunu antum tajda'unaha. Apakah kalian mendapatkan ada kerusakan di anak kambing, anak sapi, anak unta? Itu tidak ada. Hatta takunu antum, sampai kalianlah yang tajda'unaha. Ya, yang menyobek, merusak telinga kambing kalian, kerbau kalian, sapi atau unta kalian itu. Kalian yang merusak. Semua waktu diciptakan oleh Allah, ya, dia sempurna. Walaupun ada yang tidak sempurna, secara fisik ada juga, memang ada dalam surah Al-Hajj disebutkan. Nah, tapi ini secara keyakinan semuanya sempurna. Secara akidah sebenarnya benar semua. Yang ngerusak ya kita sendiri, seperti kita ngerusak hewan ternak kita sendiri. Summa qara'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Abu Hurairah berkata atau membaca ayat Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 30. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah itu adalah sesuatu yang Allah ciptakan manusia di atas fitrahnya. Ya, tadi kebaikan itu, tauhid itu, fitrahnya begitu. Ar-Rum ayat 30. Hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Nah ini ya, ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Tetapi dikatakan ya, dalam ayat ini annallaha fataran nasa 'alal Islam, bahwasanya Allah itu menciptakan manusia di atas Islam. Ya. Fatarahum 'alat tauhid, Allah menciptakan manusia di atas tauhid. Walau annahum salimu min du'atid dhalal, seandainya mereka selamat dari para pendakwah kesesatan, la baqiyat fitratuhum qabilatun lil haq, maka niscaya fitrahnya mereka akan tetap senantiasa menerima kebenaran. Setiap orang fitrahnya begitu. Kalau dia tidak dirusak dengan kesesatan. Nah, oleh karena itu ya, selain dia akan selalu menerima kebenaran, dan mereka akan pasti mengikuti Rasulullah, tabau ar-rusul. Tapi ingat ya, fal fitratu wahdaha la takfi. Fitrah saja, hanya mengandalkan fitrah saja tidak cukup. Oh, fitrahnya setiap orang itu mengesahkan Allah, tidak cukup. Harus apa? La budda min ittiba'ir rusul alaihi salatu wassalam wa fitratuhum shalihah. Maka mereka juga harus mengikuti rasul-rasul ya, alaihi salatu wassalam. Semoga para rasul itu senantiasa diberikan kesejahteraan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fitrah setiap orang itu shalihah. Fitrahnya itu baik. Mislu at-turbah at-thayyibah as-salihah lin-nabat. Seperti fitrahnya tanah. Ya, pada dasar setiap tanah itu baik, bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka tanah itu apabila belum tercampuri oleh sesuatu yang bisa merusak, dia akan tetap baik, tabqa salihah. Tapi kalau dia sudah dirusak dengan
berbagai macam hal ya, misalnya dirusak dengan apa? Pupuk kimia ya dan lain sebagainya misalnya. Nah, itu kan lambat laun pasti akan merusak kualitasnya. Maka ya tanah itu akan rusak dan tidak lagi bisa tumbuh di atas tanah tersebut ya, tumbuh-tumbuhan. Kalau udah rusak nggak bisa lagi. Nah, itu ya sekalian. Jadi pun begitu kita sebagai hamba-hamba Allah, pada dasarnya kita ini semua baik. Ya. Pada dasar kita ini semua bisa menerima kebenaran. Tapi kita dirusak oleh lingkungan kita sendiri, oleh teman-teman kita sendiri, oleh orang tua kita sendiri. Nah itu. Nah, lalu sedikit lagi dikatakan wa kadzalikal insanu idza ghuyyirat fitratahu. Begitulah juga manusia apabila dia dirubah fitrahnya, fa innaha la taqbalu al khair. Kalau fitrahnya sudah dirubah, dia sudah tidak lagi bisa menerima kebenaran. Setiap kali disampaikan kepada kebenaran, kalau udah rusak fitrahnya, dia nggak mau. Ya. Ketika disampaikan kepadanya Al-Quran, Sunnah Rasul SAW, mereka nggak mau. Tapi ketika lagu Gan Rases, apalagi misalnya, itulah siapa tuh? Ya penyanyi yang disukai oleh Pak siapa itu ya, yang rock itu ya. Nah itu, nah pas dengar kayak gitu dia seneng, lagu-lagu seneng. Ada nggak tuh orang kalau di setel lagunya kayaknya seneng, pas di setel murotal, panas dia nggak seneng, ada nggak? Ada orang kayak gitu itu, fitrahnya udah rusak tuh, ya. Orang yang ketika dia dengar dangdutan, dangdut koplo, dia senengnya bukan main, dia manggut-manggut gitu ya. Tapi ketika di setel murotal, dia panas, apa sih ini, ganti-ganti, marah-marah dia. Ini secara fitrah udah rusak tuh orang, fitrahnya udah rusak. Nah, hatinya udah nggak bersih lagi. Makanya kata Rasul apa? Tu'radul fitanu ala qulubin nasi udan kal hasir. Fitnah, godaan syaitan itu dinampakkan kepada hati setiap orang itu sehelai demi sehelai sebagai anyaman sebuah tikar. Paman asrobaha nakata fi qalbihi nuqtatus sauda. Barang siapa yang menerima godaan syaitan itu, maka ada bintik-bintik hitam di hatinya. Waman angkaroha fanakata fi qalbihi nuqtatul bayda. Tapi kalau dia ingkari godaan syaitan, syaitan diingkari oleh dia, dibantah oleh dia, maka akan ada bintik putih di dalam hatinya. Nah itu. Nah, kata syaitan, ya, sudah nggak usah sholat, ya, atau nggak usah ke masjid. Ngapain hujan gerimis kok enakan di rumah? Nah kata hatinya, iya ya, yang omawai lah. Nah itu padahal gerimis. Ya. Alasannya macam-macam dibuat. Kata siapa? Kau nggak ke masjid? Orang yang payung gerimis, payungnya nggak ada rusak semua. ada alasan itu ya. Nah itu berarti nakata fi qalbihi nuqtatus sauda. Tapi kalau dia hujan, boro-boro gerimis deras, bismillah, ke masjid nggak ada payung, mantel, kan gitu. Tetap semangat. Nah itu akan nakata fi qalbihi nuqtatan baydo. Itu hatinya akan ada bintik putih itu di hatinya. Nanti hati itu ada dua kata Rasulullah. Ada yang hitam kelam, ada yang putih cemerlang. La yadurruhu, tidak akan membahayakan dia fitnatun madamatis samawati wal ardh. Godaan syaitan selama masih ada langit dan bumi, dia tidak akan tergoda itu. Kalau dia selalu mengingkari godaan syaitan. Tapi orang yang hatinya itu muswaddan, hitam, kalbuz muzakhian, bagaikan pantat panci yang hitam itu, yang berkarat itu. Nah, la ya'rifu al-ma'ruf wa la yunkiru al-munkar. Dia sudah tidak tahu lagi mana yang baik, yang ma'ruf, dan sudah tidak bisa lagi mengingkari yang mungkar, lemah. Ya, ketika ada kemungkaran udah nggak bisa. Jadi rusak. Ini ya sekalian. Lemah. Tapi Allah kita
masih kuat insya Allah ya mengingkari kemungkaran. Ketika ada orang mau melegalkan miras, teriak kita. Itu berarti masih baterainya masih ada tuh baterainya ya. Ya masih ada. Tapi ketika sudah tidak bisa lagi, udah lemah. Berarti emang hatinya udah kotor, fitrahnya udah rusak fitrahnya. Ini ya, bapak-bapak dan ibu sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya saya kira sampai ini ya. Sampai sini dulu. Insya Allah nanti kita lanjut. Karena nanti hadis dari Hudzaifah ini cukup panjang. Kita akan lanjut insya Allah di pertemuan yang akan datang. Ini sudah jam 10 lewat ya. Lewat 1/4 ya. Monggo saya kasih kesempatan. Barangkali kalau ada yang mau bertanya kami silakan. Ya silakan Pak Lukman. Tadi di hadis itu dikatakan ketika orang-orang digiring ke Neraka. Terus Rasulullah komunikasi ada yang diusir. Itu waktu Rasulullah Tanya. mengusir ada komunikasi itu kan jaraknya kalau di banyak orang-orang itu jadi waktunya kan katakanlah berapa tahun lah banyak apa menjadi Rasulullah itu nunggu terus di belakang musiri terus Ya. Tadi kan sebutkan kalau kita ya lihat tadi hadisnya. Ketika aku sedang berdiri kan, tiba-tiba ada sekelompok orang kan gitu. Hatta idza arabtuhum. Kan ada baina ana qaimun idza zumratun. Nanti sebutkan lagi di berikutnya kan begitu juga summa idza zumratun. Jadi ada kelompok, nanti ada lagi dan seterusnya. Ya, jadi berkali-kali, tidak hanya satu kali. Kalau kita lihat kan ada kata summa itu harfut tarahi. Summa itu harfut tertib wa tarahi. Summa itu harfut tertib ya, huruf yang menunjukkan urut. Jadi ada nanti ada lagi. Tarahi itu artinya ada jarak ya. Kalau takkib langsung. Kalau tarahi itu artinya datang, nanti ada jeda, nanti datang lagi, ada jeda, datang lagi, seperti itu. Nah, setiap kali ada kelompok datang diusir, nanti Rasul itu ummati. Oh, kamu nggak tahu karena mereka ini gini-gini, ya sudah suka. Kalau gitu capek dong Rasul ya? Enggak. Karena Allah tentu saja maha kuasa ya. Dan mungkin kalau kita pikir nanti berapa ratus triliun, berapa ratus miliar umat Rasul, berapa hari kan? Kan kita nggak tahu juga Zumrah itu satu kelompok itu berapa orang? Jangan-jangan misalnya ada 100 triliun satu kelompok, 50 triliun berarti cuma 2 kali kelompok saja kan gitu. Iya kan? Nah, kita nggak tahu. Karena dalam hadis ini tidak sebutkan Zumrah itu berapa. Bahkan di sini hanya disebut 2 kali kan tadi. Baina ana qaimun idza zumratun summa idza zumratun kan gitu. Hadisnya kan 2 kali itu kan. Berarti bisa juga kita ambil kesimpulan dari sekian nggak tahu kita berapa triliun itu ya. Berarti menurut zahirnya hadis ini kan cuma 2 kali itu. 2 kali gitu. Tapi yang jelas dari sekian banyak orang yang datang kepada Nabi itu tadi disebutkan fala urahu yahlusu minhum illa mislu hamalin na'am. Itu yang saya ngeri itu kalimat itu ya. Aku tidak melihat ada di antara mereka yang bisa selamat kecuali sedikit. Kecuali seperti unta yang tanpa penggembala. Itu ngeri. Ya kita nggak tahu. Na'udzubillahi min dzalik ya. Tentu saja kita berlindung kepada Allah. Semoga kita tidak termasuk golongan orang yang rugi itu. Ya, makanya terus belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi itu jangan berhenti. Kita udah belajar rutin gini ya. Coba seberapa banyak hadis yang kita pelajari? Lebih banyak yang sudah kita pelajari atau lebih banyak yang belum kita pelajari? Oh, jauh lebih banyak. Gak ada apa-apanya ilmu kita ini.
sangat sedikit sekali. Maka yang saya gumun, orang nggak pernah ngaji tapi merasa sok tahu, itu kan luar biasa ini. Nggak pernah ya mempelajari secara sungguh-sungguh ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasul, tapi dia merasa tahu gitu ya. Ketika diomongin ya merasa sok tahu itu. Itu naudzubillahi min dzalik. Maka bapak-bapak dan ikhwan sekalian, ya tadi pokoknya apa yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud itu luar biasa. Ugdu aliman au muta'alliman wala tagdu imma'atan. Jadilah orang berilmu, orang yang cinta atau belajar ilmu, dan jangan jadi orang yang ikut-ikutan. Kita sebagai orang tua itu ke anak itu mengarahkan pendidikan ke ilmu agama atau ilmu umum sebenarnya. Itu tergantung ke cenderungan anaknya. Karena kalau dipaksakan ya susah juga ya. Ada banyak bukti lah anak dipaksa ngikuti kemauan orang tua yang malah gagal total kan. Paling kita hanya bisa ngarahin. Ketika dia mentok, enggak Pak, saya enggak ke sana, saya ingin ke sini. Oh ya udah kita arahkan aja, tinggal kita bimbing, kita arahkan sambil apapun disiplin ilmu yang engkau pelajari, apapun cita-cita engkau nanti, agama jangan tinggalin lah gitu intinya. Agama jangan sampai ditinggalkan. Itu ulama dulu kan ketika mereka menguasai ilmu tentang astronomi, ilmu tentang kedokteran khususnya, mereka juga belajar agama. Yang Rasul bilang tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, itu apa maksudnya? Ilmu agama, ilmu Quran Sunnah. Itu yang nyelamatin kita. Nah, kalau ilmu-ilmu lain itu fadl keutamaan, karunia, ya, tambahan. Nah, jangan sampai tambahan yang diutamakan yang wajib ditinggalkan, jangan sampai seperti itu. Ya kita jadi dokter boleh, jadi insinyur boleh, jadi apa saja boleh, jadi politikus, pejabat silahkan. Tapi waktu untuk mempelajari Quran Sunnah jangan sampai hilang. Itu intinya. Mau bisnis silahkan, tidak ada larangan. Maka arahkanlah Pak Lukman ya anak-anak kita, termasuk ya kita nih ya, yang udah pada punya anak masih kecil-kecil, ya sama seperti saya, ya hanya bisa mengarahkan. Arahkan nanti apakah dia cenderungnya kemana ya kita ikut sampai kita bimbing gitu. Dan anak masing-masing lah ininya karakternya kan. Ya itu Pak Lukman. Ya syukur-syukur kalau mau diarahkan ke pendidikan agama ya alhamdulillah. Nah di situ orang tua penting juga tuh. Orang tua yang materialistik, yang dia pikir kekayaan dunia terus, kira-kira mau nggak mondokin anaknya? Nggak dia. Ngapain kamu ke pondok? Nggak mungkin kaya kamu ke pondok. Mendingan kamu belajar sini-sini. Kalau dia nggak tahu, atau mungkin ya intinya di ilmu tadi ya. Kalau orang tahu pentingnya ilmu, dia pasti akan berusaha memondokkan anaknya ke pesantren. Kan di pesantren tentu saja akan pelajaran umum ada, pelajaran agama ada. Gitu. Yeah. Kecuali mungkin yang anaknya susah, ya kan gimana lagi orang tua nggak bisa maksain kan? Kalau anaknya nggak bisa, ya tinggal diarahkan sambil didoakan, semoga meskipun dia nggak mondok, tapi dia cinta ilmu. Kan ada banyak orang dulu mungkin suruh mondok nggak mau, tapi setelah dia dewasa, saat dia punya anak istri, muncul kesadaran kan, bahkan lebih hebat gitu semangat belajarnya. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dulu ada seorang tokoh, dia itu diceritakannya oleh Imam Az-Zarnuzi kalau tidak salah, penulis kitab Ta'limul Muta'allim. Sampai usia 80 tahun. Pak Widodo berapa usia? 65, masih kalah Pak Widodo. Ini 80 tahun. Dia nggak pernah belajar agama, nggak pernah. Baru sadar saat usia 80 tahun. Disitulah dia sadar, lalu dia belajar agama, duduk di majelis ulama. Di tempat ada kajian ya mulazamah dengan para ulama. Ada yang mengatakan dia adalah muridnya Abu Hanifah. Ya, dia terus ikuti majelisnya. Berapa lama dia belajar? Arba'una sana, 40 tahun dia belajar. Dia belajar selama 40 tahun bermulazamah di majelis ilmu. Nggak usah hadir terus di majelis ilmu selama 40 tahun. Berarti berapa usianya? 120.
Apakah meninggal? Belum. Setelah dia belajar 40 tahun, dia menguasai banyak ilmu. Iya kan? Dia belajarnya bukan hanya datang selesai datang, enggak, dia catat. Dia hafalin. Dia catat, dia hafalin betul-betul sampai-sampai dia jarang sekali tidur di atas kasur. Betul-betul dia datang majelis ilmu, dia catat tadi apa, dapat apa, penjelasan apa, hadis tentang apa. Ada kitab apa, dia beli kitabnya. 40 tahun. Setelah 40 tahun, nah akhirnya apa? Oleh Allah dibukakan kesempatan untuk menyampaikan ilmu, ngajar dia. Untuk setelah dia belajar 40 tahun, dia akhirnya mulai ngajar, mulai ada majelis ilmu, dia majelis ilmu. Jadi ada majelis beliau banyak, ada 1-2 orang hadir, terus dan akhirnya dia ngajar itu selama 40 sana, 40 tahun dia ngajar. Masya Allah, 40 tahun. Berapa usianya? 120 tambah 40, 160. Nah, di usia 160 tahun lah beliau wafat. Kan ada itu, maksudnya tadi ada orang dia baru sadar udah tua gitu. Waktu kecil mungkin diarahin orang tua susah banget kan. Ya orang tua jangan menyerah, terus saja doain dengan doa-doa kebaikan. Mudah-mudahan nanti saat dia lulus SMP, SMA, lulus kuliah dia sadar mau ngaji gitu. Udah ya, pokoknya doain terus lah. Itu ya, doain terus. Nah, itu dan ya tentu untuk kita semua jangan putus asa. Aduh, Pak Widodo saya baru usia segini. Terus. Tapi tadi memang belajarnya betul-betul belajar ya. Jadi belajar, duduk dia bukan kan ada sebagian orang hadir ke majelis ilmu hanya untuk daripada kosong. Pernah nggak dengar kata orang gitu? Daripada kosong ada kegiatan, mendingan ikut majelis ilmu kan gitu. Ada nggak orang ngomong begitu? Ada, ini orang nggak bener. Walaupun lebih baik daripada yang enggak kan gitu. Tapi kalau gitu ya nggak dapat. Jangan daripada kosong nuntut ilmu itu. Betul-betul memang saya ingin nuntut ilmu. Niat bener. Nah itu. Ya itu maksudnya. Wallahu ta'ala. Oke, saya kira masih ada. Ya silakan. Yang hadis ini kan Rasul mengetahui umatnya. Ini kok difokuskan ya murtad saja. Kalau kan umatnya Rasul ada yang menggunakan bid'ah. Iya. Kalau antum kemarin hadir nggak? Pernah hadir kan? Kalau kemarin bidah kan? Ini murtad kan? Yang ini hadis ini kan menjelaskan tentang yang murtad yang diusir kan? Lalu yang antum tanyakan? Kemarin. Ya. Jadi intinya dua-duanya sama. Yang bisa menyebabkan seseorang terusir dari haudnya Rasulullah adalah satu, perbuatan pelaku bid'ah, yang kedua murtad. Murtad itu maksudnya apa? Ya tadi kan di awal sudah disampaikan. Orang kalau misalnya ada di antara teman-teman kita ya usianya di bawah 40, dia murtad, jadi kafir. Kira-kira nanti waktu dia dibangkitkan di hari akhir bercahaya atau tidak? Dia mati dalam kekafiran. Saya ulangi pertanyaannya. Ada di antara teman kita usia di bawah 40. Dari mulai balik sampai usia 40 dia Islam. Tapi setelah 40 dia murtad. Murtad dalam arti pindah agama. Mungkin karena istrinya orang kafir, dia ikut istrinya. Apalagi istrinya orang kaya kan itu misalnya. Lalu dia mati dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan kafir. Katakan dia murtad usia 40, dia meninggal usia 60 kan. Kira-kira nih orang di hari akhir nanti wajah dan kedua kaki sama kedua tangannya bercahaya atau tidak? Saya ulangi pertanyaannya. Ada orang saat usia 40 tahun dia murtad. Jadi kafir maksudnya murtad ini. Jadi kafir loh ya. Pindah agama. Ikut agama istrinya. Selama 20 tahun, usia 60 tahun dia mati. Mati belum taubat. Masih dalam keadaan kafir. Nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat, ketika akan berjalan ke haud, bercahaya nggak kira-kira wajah dan kedua tangan kakinya?
Tidak. Karena orang kafir kan udah nggak wudu kan? Wudu nggak kira-kira dia ketika udah masuk orang kafir? Kemungkinan nggak ngapain wudu, dia sholat aja enggak kan? Nah, jadi yang dimaksud murtad di sini dalam hadis ini adalah bukan murtad pindah agama. Sejatinya dia masih mengklaim dirinya sebagai muslim. Masih beramal dengan amalan-amalan Islam. Tapi dia melakukan sesuatu yang bisa membatalkan keislamannya. Itu. Artinya dia kan tetap terus wudhu. Dia tetap sholat sampai dia mati kan. Tapi sebenarnya dia secara hakiki udah murtad. Karena apa? Melakukan hal-hal yang bisa membatalkan keislamannya. Contohnya syirik. Itu. Contoh aja deh gini. Ada orang percaya di rumahnya itu ada keris, dia nyimpen keris. Kalau keris itu diambil, wah dia ketakutan luar biasa. Dia merasa terancam keamanan rumahnya. Makanya dia jaga betul tuh keris, jangan sampai keluar rumah. Ada nggak orang yang percaya seperti itu? Ada loh, ada. Jadi dia percaya bahwa keris itu punya aura kekuatan yang bisa menjaga rumahnya dari mara bahaya. Ya, apa Pak? Padahal keris bikinan orang. Ya, itu. Atau ada orang ketika dia punya masalah, dia punya hajat, bukan langsung berdoa sama Allah, tapi dia datang ke kuburan orang soleh. Punya hajat, Mbah. Ya, rumah tangga saya sedang dalam masalah, Mbah. Tolong bantu saya, Mbah. Diselesaikan. Misalnya dia ngomong di kuburan. Dia anggap dia orang-orang soleh. Ada nggak orang kayak gitu? Ada loh orang kayak gitu. Itu syirik bukan? Syirik. Dan dia yakini betul. Ya, dia yakini betul. Pokoknya kalau datang ke kuburan si fulan, selesai masalah. Ya, mau jadi pejabat, nyalon jadi bupati, gubernur, wali kota atau anggota dewan. Pernah ada orang mantan lurah. Lalu ngobrol-ngobrol, kamu mau jadi nyalon jadi bupati? Iya. Dulu waktu aku mau nyalon jadi lurah, aku ini mantan lurah. Kata si mantan lurah kan, aku mantan lurah. Dulu waktu aku mau ikut pemilihan lurah, aku datang ke kuburan Kiai Fulan. Alhamdulillah aku menang. Kalau kamu mau, aku tunjukin kuburan Kiai Fulan. Kamu pasti menang. Ini mantan lurah bangga nggak dengan perbuatannya? Bangga kan? Syirik nggak dia itu? Syirik. Coba kalau dia nggak taubat sebelum matinya, wah itu kan. Tapi dia sholat terus. Dia orang itu sholat terus. Tapi dia melakukan kesyirikan. Kesyirikan itu nakidun min nawaqidil Islam. Pembatal keislaman. Nah itu. Akhirnya calon pejabat tadi ngikutin. Oke deh, siap. Yuk kita ke sana. Kan gitu. Oh, udah datang. Oh, itu syirik. Misalnya di makam Imogiri. Kalau dia nggak tahu sebelum matinya, ya udah, nanti diusir dari telaganya itu. Halumma. Tapi ya ilan nar. Ya, banyak. Rasul bilang banyak. La ura ya fala ura yahlusu minhum illa mislu hamalin na'am. Jadi yang bisa selamat itu sedikit, sekali lagi. Yang bisa selamat itu sedikit. Jadi saya kira ini ya Pak Lukman. Jadi Pak Wikan ya tadi. Pak Wikan. Jadi murtad yang dimaksud dalam hadis yang kita bahas ini bukan murtad dia pindah agama, enggak. Tapi dia melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan dirinya batal keislamannya. Gitu. Maka hati-hati. Nah, dan banyak kayak gitu itu banyak, yang kayak gitu itu banyak. Yang selamat makanya saya sedikit. Yeah. Apa? Iya, kalau dia taubat, Allah pasti kalau dia betul taubatnya taubatan nasuha, Allah akan hapus semua dosa-dosanya. Gitu ya. Oh, tadi yang batal keislamannya.
Ya dong, tentu dia harus, kalau dia sadar dia harus perbaharui. Dia misalnya ya, ada di antara antum misalnya, nauzubillah tapi pernah melakukan kesyirikan. Antum baru tahu, oh ternyata itu pemberontak keislaman kan. Lalu bagaimana saya? Misalnya antum bertanya pada diri sendiri. Terus gimana dong saya supaya saya ini ingin taubat dari kesyirikan saya. Padahal Islam saya sudah batal. Ya syahadat lagi dia. Apakah harus depan orang? Enggak harus depan orang banyak. Ya kita sendiri kita ikrar lagi ya, dan tentu saja bertaubat dulu. Dia harus taubat dulu. Taubat dulu. Nah, setelah dia taubat ya, baru kemudian dia memperbaharui syahadatnya, keislamannya. Itu ada yang mengatakan tergantung dia melakukan perbuatan yang membatalkan Islamnya itu di depan orang banyak apa sendiri. Kalau dia kan menghina Quran itu termasuk pembatal 2 kalimat syahadat, menghina syariat Allah dan Rasulnya. Kalau dia lakukan itu di depan orang banyak, kan batal keislamannya di depan orang banyak kan. Maka dia harus memperbaikinya depan orang banyak juga. Bapak-bapak, ibu-ibu dulu saya pernah ngomong begini, betul kan? Sekarang saya taubatan nasuha. Nah, gitu. Karena banyak orang tahu. Ya sebisa mungkin seperti itu. Tapi kalau kita sendirian melakukan kesyirikannya, kita sendirian nggak ada masalah. Itu yang pernah saya baca ya dari penjelasan mereka. Atta ibu misla man la zamba lahu ya. Orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak punya dosa. Nol lagi. Tapi kan dosanya juga nol lagi. Ya, bersih lagi. Dia kalau mau nambah amal ya harus beramal. Tapi kalau orang dosanya nol, amalnya nol, gimana nanti di akhirat? Ada nggak kemungkinan orang udah nggak punya dosa karena dia udah taubat, tapi amalnya juga nggak. Kemarin hadir nggak waktu pengajian kita Riyadhus Shalihin? Datang kan? Orang yang membunuh 1000 orang, 100 orang itu kan? Kan dia belum ngamalin apa-apa, tapi dia taubat. Cuma 1 jengkal langkah dia cuma punya amal mau hijrah itu jarak yang dia tempuh itu lebih jauh sedikit daripada jarak yang belum dia tempuh. Amalnya cuma itu, dosanya banyak banget. Nggak pernah beramal soleh, bunuhin orang sampai 100 orang, tapi dia taubat. Mati tengah jalan, disuruh hijrah. Nah, lalu gimana ini? Rebutan tuh malaikat rahmat sama malaikat adab. Ini siapa yang bawa? Ya aku yang bawa dong, mau diazab dong. Oh enggak. Oh udah kalau gitu datang malaikat menyerupai manusia. Sekarang kalian ukur jarak yang ditempuh sama jarak yang sudah dia tempuh dan jarak yang belum ditempuh, lebih jauh mana? Kan gitu. Diukur ternyata jarak yang sudah dia tempuh meninggalkan kampung dia yang rusak itu lebih panjang sedikit, tapi lebihnya cuma sejengkal siber. Hanya apa yang terjadi? Masuk surga, diambil oleh malaikat rahmat. Kan amalnya belum banyak. Mau kayak gitu Pak Widodo? Saya nggak mau. Seperti pelacur memakan kurma, suatu saat ada dulu bawa anak kecil nangis, terus si pelacur itu beri anak itu hingga itu diam makan kurma itu. Ya, terus? Jadinya dia itu lagi masuk neraka, jadi nggak jadi masuk neraka. Oke, baik. Ini hati-hati juga ya. Cerita tentang seorang pelacur ngasih minum dalam versi. Kalau yang ngasih kurma itu, Rasulullah pernah bilang, ya lindungilah diri kalian dari siksa api neraka, walau bitamrotinnya, meskipun dengan sebiji kurma, walau bitamrot. Dalam hadis ada seorang pelacur, dia memberi minum kepada seekor anjing. Dia harus turun ke sumur, ngambil air itu dengan sepatunya, dia gigit sepatunya, kan itu. Ada satu riwayat begitu. Nah, disebabkan karena perbuatannya si pelacur itu masuk surga. Lalu oleh orang pelacur aja masuk surga. Jadi pelacur itu nyantai aja, nggak apa-apa. Yang penting berbuat baik. Yang penting berbuat baik. Dia ngasih minum anjing aja tuh pelacur masuk surga.
Jadi para pelacur kalian nyantai aja sis gitu ya. Ini bahaya tuh. Dikiranya hanya sekedar ngasih minum, profesinya tetap jadi pelacur sampai mati, dia pasti masuk surga. Itu bisa bahaya tuh. Orang bisa salah paham. Nah, kalau kita telusuri, bukan hadis itu beberapa kali ada yang bilang pelacur, ada yang bukan pelacur. Tapi seandainya pun itu pelacur, al-ibrah yang dianggapnya bukan poin titik tekannya bukan pada pelacurnya, tapi pada keikhlasan amal. Tentu saja si pelacur itu udah taubat. Setelah itu taubat, kalau nggak taubat tetap jadi pelacur sampai mati ya nggak mungkin masuk surga. Itu. Nah ini bahaya tuh, hati-hati tuh. Tapi ada tuh orang yang salah kaprah dalam memahami hadis itu. Jadi pelacur, ya pernah nggak salah. Yang penting berbuat baik. Hadisnya mana? Ini hadisnya disebutin. Itu bahaya itu. Nah, ya itu salah memahami dalil ya. Oke, saya kira itu sekalian ya. Jadi pelacur itu adalah perbuatan dosa besar. Zina itu dosa besar. Boro-boro zina mendekatinya saja tidak, la taqrabu az-zina. Ya, jangan kalian mendekati zina. Aku pelacur berzina atau tidak? Ya jelas berzina. Walaupun doa-doa dulu. Kan ya ada kan video kayak gitu kan. Pakai pakaian seksi di atas meja itu minuman khamar-khamar itu kan. Doa. Waduh, yang doa itu dari pesantren mana itu yang doa itu? Pelacur Allahu Akbar. Pelacur syar'i sebelum pelacur doa dulu. Ngaco itu. Nah ini bahaya nih amburadul kayak gini karena dia merasa Islam, merasa semua bisa disyar'ikan cukup dengan hanya berdoa gitu ya. Nah, oke gitu. Ya, gitu Pak Lukman ya. Baik, naudzubillahi min dzalik ya. Kita berlindung kepada Allah dari keadaan orang-orang jahil seperti itu. Itu orang-orang jahil. Ya, saya kira itu ya, tapi tentu saja kita berdoa ya Allahumma firlana ya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Kita berdoa semoga Allah mengampuni kita semua ya, mengampuni dosa-dosa orang beriman baik laki-laki perempuan yang masih hidup atau yang sudah mati ya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka, termasuk tadi orang-orang jahil, semoga oleh Allah diberi hidayah. Hadahumullah, wahadana ya. Semoga Allah berikan mereka hidayah dan semoga juga Allah berikan hidayah kepada kita semua. Ya, saya kira ini, terima kasih kepada sekalian atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sebelum waktu saya kembalikan ke Mas Yoyo selaku pembicara. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.